Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Kali ini kita sedang membahas siap siaga hadapi potensi bencana ya. Seperti kita ketahui, bencana alam seolah terjadi setiap awal dan akhir tahun. Beberapa minggu lalu pun Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi dan juga beberapa bencana banjir juga terjadi ya. Saat ini kita masih terhubung melalui sambungan virtual bersama Pak Dhani Ramdan selaku Kepala BPBD Jawa Barat. Kemudian ada juga Pak Indra Gustari, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor. Kita ke Pak Dhani Ramdan terlebih dahulu. Pak Dhani, persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan BPBD Jawa Barat untuk menghadapi potensi bencana di akhir tahun ini? Ya, sejak bulan Oktober kami sudah mendapat surat peringatan dini dari BMKG dan juga BNPB. Waktu itu saya masih bertugas di Bekasi ya, merangkap. Saya undang Pak Indra ke Kabupaten Bekasi untuk memberikan arahan terhadap para caleg BPBD se-Jawa Barat. Itu rakor perdana kami dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akhir tahun ini sampai tahun 2022. Dari rakor itu ditindaklanjuti di tiap kabupaten kota juga membentuk rakor serupa, mengundang instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana, baik dinas-dinas maupun TNI, Polri dan sebagainya untuk mempersiapkan diri. Kemudian juga tidak lama dari situ kami mengeluarkan keputusan gubernur mengenai status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang berlaku sejak 19 Oktober sampai nanti 30 Maret dengan adanya status siaga darurat bencana atau siaga 1 tadi, maka seluruh jajaran BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota saat ini standby 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk memantau dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan pada saat terjadinya bencana. Ya, tentunya kita tidak berharap terjadi bencana, tapi kalau memang ada, kita memang harus siap. Tentu BPBD tidak sendiri, kami didukung oleh jajaran TNI, Polri, kemudian Basarnas, Palang Merah Indonesia, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan banyak instansi lain termasuk BMKG yang senantiasa memberikan informasi-informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca di berbagai daerah sampai ke tingkat kecamatan. Sudah bergandengan ya dengan TNI, Polri, Basarnas, PMI, Dinsos, BMKG. Dan kemudian potensi bencananya itu apa saja Pak Dhani? Ya, nanti detailnya oleh Pak Indra, tetapi dari informasi BMKG di Jawa Barat ini yang paling tinggi kalau dari laporan kejadian longsor sebenarnya. Karena topografi Jawa Barat kan khususnya tengah ke selatan itu berbukit-bukit, bergunung-gunung, artinya daerah kemiringannya cukup tinggi. Maka ketika terjadi hujan, maka longsor ini jumlahnya cukup banyak. Yang kedua banjir. Ada 3 jenis, banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob di daerah pesisir. Itu umumnya di pesisir utara. Lalu yang ketiga adalah angin puting beliung, itu juga cukup tinggi intensitasnya di Jawa Barat, yang juga menimbulkan kerusakan mulai tingkat ringan, sedang, sampai berat di beberapa lokasi. Ternyata ya ada 3 yang patut diwaspadai ya di daerah Jawa Barat: longsor, banjir, dan juga angin puting beliung. Lalu bagaimana dengan BPBD lain Pak Dhani yang ada di Jawa Barat? Sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan? Ya, kami setelah menetapkan siaga darurat bencana, kami membentuk liaison officer ya, petugas penghubung ke kabupaten kota dan dikoordinasikan dalam organisasi daerah aliran sungai, karena bencana hidrometeorologi terkait dengan daerah aliran sungai utama di Jawa Barat. Itu ada DAS, daerah aliran sungai Citarum, itu juga sampai ke area Bekasi, Karawang seperti itu. Kemudian daerah aliran sungai Ciliwung, Cisadane, daerah aliran sungai Cimanuk, Sanggaru, lalu Citanduy, dan juga Cibareno. Nah, ini semua kita siapkan koordinasinya mulai dari peringatan dini sampai juga jalur-jalur evakuasi. Sudah kita siapkan tempat-tempat evakuasi khususnya untuk daerah-daerah yang memang rutin terkena banjir tahunan dan juga yang saat ini menurut
perakiraan ataupun peringatan dini dari BMKG akan bisa terdampak banjir dan longsor dalam kondisi curah hujan yang tinggi. Setuju, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, saat ini sudah memasuki musim hujan dan berdasarkan data BPBD sendiri, Pak Dhani, sudah berapa banyak wilayah di Jawa Barat yang mengalami banjir saat ini? Banjir tidak kurang dari 10 kabupaten yang terlaporkan mengalami banjir. Yang paling banyak masih di daerah Kabupaten Bandung Barat, kemudian di susul Bogor, Sukabumi, kemudian di daerah utaranya Karawang kemarin sudah mulai, di daerah Hulu Citarum ya, dan Cibeet, Karawang dan Bekasi sebagian, dan kalau Bekasi juga ditambah Rob ya, di Muara Gembong. Ya. Itu sementara laporan-laporan yang kami terima. Baik, Pak Dhani, apa yang sebaiknya warga lakukan pada saat sebelum, kemudian pada saat terjadinya, dan sampai setelah terjadinya bencana banjir, Pak Dhani? Ya. Untuk banjir, lagi-lagi perkembangan cuaca yang sekarang hampir semua media ya, radio, TV sering menyampaikan perkiraan cuaca secara rutin, apalagi yang ada sifatnya peringatan dini itu. Jadi masyarakat sebaiknya mengikuti di media-media mainstream ya, media utama ya, televisi, radio gitu. Kalau yang dari medsos itu mungkin harus selektif, karena kadang-kadang juga ada informasinya yang kurang akurat atau out of date ataupun yang memang palsu. Nah, itu jadi lihat sumber berita untuk informasi cuacanya. Nah, setelah itu lakukan kesiapsiagaan dalam bentuk terutama di rumah-rumah daerah-daerah yang memang punya kerawanan tinggi terhadap banjir longsor. Itu harus punya rencana kontingensi, istilah kita ya, rencana menghadapi bencana mulai dari tingkat rumah, tingkat RT, RW, apa saja dalam rencana kontingensi itu. Pertama, jalur evakuasi kita harus punya. Kedua, tempat evakuasi sementara. Kalau kita harus mengungsi, itu mengungsi kemana itu harus sudah ada dalam perencanaan. Nanti ketika terjadi memang ada peringatan dini, maka evakuasi harus lebih dini juga, mulai dari barang-barang berharga mungkin disimpan di tempat yang aman, barang elektronik, surat-surat berharga. Kemudian jika memang air sudah masuk ataupun tinggi muka air di sungai yang kita misalnya rumah dekat dengan sungai, itu yang rentan ya, kelompok rentan itu siapa? Lansia, balita, difabel, itu harus dievakuasi lebih dulu ke tempat-tempat yang aman. Dan ternyata memang air terus naik, maka seluruh keluarga harus dievakuasi, karena yang paling kita hindari dari setiap bencana itu adalah korban jiwa, dan jika dimungkinkan juga itu juga harus menyelamatkan korban harta, termasuk hewan peliharaan misalnya dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah. Kemudian kalau memang air sudah masuk dan sebagainya, cabut seluruh aliran listrik, kemudian juga diamankan, kunci, dan jangan kecuali kalau punya lantai 2 yang cukup tinggi dan aman, ya bisa menunggu di sana sampai situasi memungkinkan. Kalau misalnya, tapi kalau hujan sudah di atas 3 jam itu udah alarm bahaya ya, ataupun 1 jam tapi 1-2 jam tapi intensitasnya sangat tinggi. Nah, itu juga sebuah peringatan bagi kita untuk siap-siap ataupun melakukan evakuasi secara dini. Saya kira itu lebih baik seperti itu dalam kondisi saat ini. Pak Dhani, adakah hotline dari BPBD yang bisa kami catat sekarang untuk kondisi darurat? Ya. Untuk kondisi darurat, masyarakat bisa mengontak nomor 117 itu untuk nasional ya, seluruh Indonesia, melalui operator utamanya di BNPB. Nanti BNPB akan forward laporan ataupun permintaan pertolongan dari masyarakat ke semua BPBD yang terdekat. Baik, bisa dicatat sekarang ya pemirsa ya, 117 untuk kondisi darurat, di mana nanti itu akan terhubung ke BNPB, kemudian nanti akan dikoordinasikan ke BPBD daerah tertentu ya. Terima kasih Pak Dhani. Kita beralih ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, cuaca ekstrim
katanya sekarang sedang terjadi ya. Gambaran cuaca ekstrim itu seperti apa, Pak Indra? Bicara tentang cuaca ekstrim ini, sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani itu betul yang sudah rutin dan kita laksanakan selama ini. Dia ada dua hal, Mbak Dita, yang perlu kami angkat di sini, bahwa BMKG sekitar bulan September yang lalu itu sudah merilis outlook dalam bentuk perakiraan musim hujan, dan ini juga mengcover dari akhir tahun 2021 sampai awal 2022 ya, di kapan daerah di Indonesia dan juga termasuk Jawa Barat tentunya memasuki awal musim hujan, puncak musim hujannya, dan juga hal-hal yang perlu diwaspadai. Dan kalau kita mencatat di bulan akhir Agustus September yang lalu, kita sudah melihat dampak atau fenomena global yang dapat menyebabkan peningkatan curah hujan. Tentunya implikasinya adalah iklim ekstrim dan juga cuaca ekstrim, yaitu adanya indikasi La Nina pada saat itu. Dan saat ini seperti yang kita lihat dan kita rasakan, memang La Nina ini sudah terjadi, itu sejak bulan Oktober 2021 yang lalu. Dan kita bersyukur informasi yang waktu itu kita sampaikan ditangkap atau direspon dengan baik oleh BPBD khususnya di Jawa Barat ya. Baik itu di level provinsi maupun di kabupaten kota, itu sudah menyatakan siaga potensi bencana hidrometeorologi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang sudah merilis atau menyatakan kondisi siaga ini dari bulan Oktober, di jauh sebelum awal musim hujan di Jawa Barat. Dan kita lihat di November, Desember ini kan memang peningkatan curah hujannya cukup signifikan. Dan sebagai informasi ini Mbak Dita, bahwa untuk Jawa Barat dari 36 zona musim atau klaster iklim yang ada di Jawa Barat, itu 97%-nya sudah berada di musim hujan. Jadi hanya di Bekasi bagian barat yang saat ini masih di periode transisi ya. Hal ini kan tentu juga menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Kita sudah berada di periode musim hujan, dan musim hujan tahun ini bersamaan atau diiringi dengan fenomena iklim global La Nina. Inilah yang perlu kita lihat ya. Dan seperti apa potensi ekstrim yang akan terjadi. Jadi kalau potensi ekstrim ini memang ya kewaspadaannya karena ada La Nina ini perlu sepanjang periode musim hujan. Namun frekuensi atau kejadian itu kondisi ekstrim ini lebih tinggi di awal musim hujan. Ya, dan awal musim hujan ini kan tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lain. Kalau kita lihat di Jawa Barat ini, wilayah Sukabumi atau bagian selatan dari Jawa Barat itu secara umum lebih dahulu masuk awal musim hujannya dibandingkan bagian tengah dan utara. Nah, yang terakhir memasuki awal musim hujan adalah pesisir utara dari Jawa Barat. Dan hal yang sama atau berkorelasi dengan kondisi ekstrim tadi, periode atau peningkatan curah hujan kejadian ekstrim juga bisa mengikuti dari penjalaran atau pergerakan awal musim hujan yang mulainya dari selatan ke utara. Jadi kita lihat kemarin bagaimana daerah Cianjur ya, Garut, Sukabumi, Bandung bagian selatan gitu kan, banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Kalak tadi, kejadian banjir dan juga longsornya yang berkaitan dengan awal musim hujan tadi. Seperti itu kondisi untuk Jawa Barat saat ini, Mbak Dita. Dan kewaspadaan ini masih harus dipertahankan sampai awal 2022 karena kita melihat puncak periode hujan di musim hujan ini di Jawa Barat ini, walaupun ada yang terjadi di bulan November yang lalu, tetapi sebagian besar akan terjadi di bulan Januari Februari nanti. Sebagian besarnya di Januari ya. Jadi kita masih punya waktu untuk siaga antisipasi dari puncak musim hujan tersebut. Diperkirakan sampai bulan apa Pak? Maret? Ya, Maret juga masih, dan bahkan beberapa daerah ya, kalau kita lihat dari siklus
siklus musimnya itu masih perlu waspada sampai bulan Maret ya, dan kondisi ekstrim khususnya yang bagian pesisir utara ini, pesisir utara seperti di daerah Sukabumi, terus bukan Sukabumi ya, Indramayu, Subang ya, Karawang itu dari historis yang kita amati atau kita lihat, kondisi ekstrim atau curah hujan tinggi itu malah dominannya di bulan Februari kalau kejadian musim hujan itu bersamaan dengan La Nina. Dan kebetulan tahun ini akhir 2021 sampai awal 2022 bersamaan dengan La Nina. Seperti itu, Mbak Dita. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi pemirsa, saat terjadi bencana yang dibutuhkan adalah langkah konkret ya, untuk saling tolong menolong, bukan saling menyalahkan, bukan juga saling mengandalkan tentang ini tugas siapa gitu, ini tugas siapa yang harus menanggulanginya gitu. Tadi kita sudah sedikit tahu pemirsa tentang kesiapsiagaan terhadap bencana alam, lantas bagaimana langkah konkret yang semestinya disiapsiagakan pihak pemerintah. Kita akan tanyakan kepada Pak Dhani usai jeda berikut ya, tetaplah bersama kami di Time to Talk.